Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barlianto pada mata kuliah perpajakan kelas MJ 502 dari Prodi Manajemen. Untuk UAS kali ini, kami mendapat tugas untuk mengangkat topik kasus pajak yang ada di Indonesia. Jadi, yang akan kita bawakan adalah kasus penggelapan pajak PT Purbalaksana Jaya Mandiri yang ada di kota Yogyakarta. Jadi untuk kasus penggelapan pajak ini terjadi di tahun lalu, tahun 2024, di PT Purbalaksana Jaya Mandiri. PT Purbalaksana Jaya Mandiri adalah perusahaan distributor minyak goreng. Ini terbukti melakukan penggelapan pajak dengan memalsukan laporan pajak yang menyebabkan kerugian negara sebesar 46,7 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menyita aset perusahaan senilai 12 miliar rupiah. Berikut adalah kasus pajak dan imbasnya. Penggelapan pajak merupakan tindakan melawan hukum yang berdampak signifikan terhadap ekonomi negara. Kepatuhan pajak adalah salah satu elemen penting dalam mendukung penerimaan negara dan memastikan keadilan fiskal. Jadi ketika wajib pajak mematuhi kewajibannya, negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kurangnya kesadaran dan pengawasan yang lemah seringkali menjadi pemicu pelanggaran pajak. Terus yang kedua, pajak bertambahan nilai atau PPN ini memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Sebagai pajak konsumsi atau PPN memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara karena dikenakan pada hampir semua barang dan jasa. Dalam konteks ini, ekspor-impor PPN juga membantu mengatur arus perdagangan internasional dengan memberikan insentif atau sanksi fiskal yang sesuai. Dengan demikian, PPN tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai instrumen pengadilan ekonomi. Yang ketiga, kasus PT Purbalaksana Jaya Mandiri menjadi contoh nyata bagaimana manipulasi data pajak dapat merugikan negara. Perusahaan ini yang bergerak di bidang distribusi minyak goreng terbukti memasukkan laporan pajak dengan memanipulasi data transaksi ekspor dan impor selama periode 2021 hingga 2023. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 46,78 miliar rupiah. Ya, makalah ini akan membahas bagaimana kronologis, modus operandi, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Oke, diawali dari background. Jadi yang pertama, PT Purbalaksana Jaya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi minyak goreng. Dalam menjalankan aktivitas ekspor impor, perusahaan ini diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, melalui investigasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ditemukan bahwa perusahaan ini memasukkan laporan pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Pemalsuan ini dilakukan selama periode 3 tahun, yaitu 2021 sampai dengan 2023 dengan memanipulasi data transaksi ekspor dan impor. Berikutnya tentang tinjauan literatur. Pertama, teori penggelapan dan penghindaran pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan cara melanggar hukum, seperti memalsukan laporan keuangan atau tidak melaporkan penghasilan tertentu atau menjadi beban pajak. Menurut Lyon dan Sandomo tahun 1972, keputusan wajib pajak untuk menghindari atau melakukan penggelapan pajak bergantung pada probabilitas tertangkap dan besarnya sanksi yang dikenakan. Penghindaran pajak di sisi lain merupakan tindakan yang dilakukan dalam kerangka hukum, tetapi tetap tujuannya untuk meminimalkan. Kedua, regulasi perpajakan terkait PPN, ya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah menjadi dasar hukum pengenaan PPN di Indonesia. Dalam konteks ekspor dan impor dikenakan pada barang impor dan barang kena pajak dalam negeri. Namun, untuk mendorong ekspor,
barang ekspor umumnya dikenakan tarif PPN sebesar 0%. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Untuk kronologi kasus, jadi kasus PT Purba Laksana Jaya Mandiri ini dimulai di awal tahun 2021 ketika perusahaan ini melaporkan data pajak untuk aktivitas ekspor dan impor minyak goreng. Namun, pada akhir 2022, Direktorat Jenderal Pajak mencurigai adanya ketidaksesuaian dalam laporan pajak tersebut. Investigasi lebih lanjut dilakukan bekerjasama dengan KPK yang menemukan bukti pemalsuan data pajak. Selain pada investigasi, ditemukan bahwa perusahaan secara sistematis melaporkan nilai transaksi yang lebih rendah dari kenyataan untuk menghindari kewajiban PPN. Sehingga pada tahun 2024, pengadilan menetapkan bahwa kerugian negara akibat kasus ini mencapai 46,78 miliar. Jadi operasi yang digunakan adalah pertama, menelusuri data transaksi, yaitu perusahaan melaporkan nilai transaksi ekspor impor lebih kecil daripada nilai sebenarnya. Yang kedua, mengurangi faktur pajak fiktif, yaitu faktur pajak yang dilampirkan dalam laporan tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Yang ketiga adalah kolusi dengan pihak ketiga. Ada indikasi kolusi dengan oknum tertentu untuk mempermudah pemalsuan dokumen pajak. Dan yang keempat adalah adanya pembuatan pelaporan ganda. Dalam hal ini, perusahaan melaporkan data yang berbeda kepada otoritas pajak dan pelanggan untuk menyembunyikan transaksi sebenarnya. Berikut adalah analisis dampak keuangan terhadap penerimaan negara. Saya sampaikan tadi bahwa akibat dari penggelapan pajak PT Purba Laksana ini, negara rugi 46,79 miliar, ya, yang merupakan yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan juga pelayanan publik menjadi terhambat. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan dampak domino seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pengurangan dana alokasi untuk program sosial. Jika kasus serupa terus terulang, hal ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan juga fiskal negara. Sedangkan implikasi hukum, yang pertama adalah tinjauan sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pelaku penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Dalam kasus ini, PT Purba Laksana Jaya dikenakan sanksi denda sebesar 4 kali lipat dari jumlah pajak yang digelapkan. Selain itu, pihak manajemen perusahaan dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun karena terbukti melakukan tindakan pidana perpajakan. Yang kedua, analisis efektif penegakan hukum dalam kasus ini. Penegakan hukum dalam kasus PT Purba Laksana Jaya Mandiri ini menunjukkan langkah positif dalam menangani pelanggaran perpajakan. Namun, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat dan penerapan teknologi yang canggih untuk mendeteksi ketidaksesuaian laporan pajak secara real time. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum ya, agar dapat menangani kasus-kasus serupa dengan lebih cepat dan efektif. Nah, berikut adalah upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Jadi untuk mencegah kasus serupa, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain yang pertama, penguatan sistem pengawasan pajak. DJP perlu meningkatkan teknologi pengawasan seperti penerapan sistem audit yang terintegrasi. Kedua, sosialisasi kepatuhan pajak. Pemerintah harus terus memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Yang tiga, penegakan hukum yang tegas. Kasus penggelapan pajak harus ditindak secara tegas dengan sanksi yang sesuai agar menimbulkan efek jerah. Yang keempat, kerjasama internasional. Mengingat aktivitas ekspor impor melibatkan lintas negara, diperlukan kerjasama antar negara untuk memantau transaksi global tersebut. Berikut adalah putusan hukum. Jadi, sidang perpajakan sudah dilaksanakan
dengan terdakwa Helen Purwonegoro yang dengan sengaja menyampaikan surat SPT, surat pemberitahuan pajak dengan secara tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada negara. SK ini berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung nomor 291 tanggal 7 Maret 2024. Keputusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 20 Petsus 2023 PT YKK tanggal 27 Maret 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor 241 PID Sus 2022 PT BTL PN BTL tanggal 6 Februari 2023 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan tersebut, PT Purbalaksana Jaya Mandiri diputuskan melanggar ketentuan pasal nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atau Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan dengan keterangan isi yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan putusan menjatuhkan pidana denda sebesar 2 kali pajak berutang, yaitu 2 kali Rp 46,786 triliun sehingga sekitar 2 kali dari 46 miliar rupiah sehingga totalnya 93,5 miliar rupiah. Dan sebagai penutup bahwa kasus penggelapan PT Purbalaksana Jaya Mandiri ini kita bisa menggarisbawahi perlunya penguatan pengawasan pajak dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan harus menjadi prioritas semua pihak. Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan teknologi dalam sistem perpajakan. Edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya pajak juga harus terus dilakukan. Selain itu, sanksi yang tegas dan penerapan teknologi deteksi pajak secara real time dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat, penerima pajak negara dapat dioptimalkan untuk pembangunan nasional. Kami kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.